wonderful. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal membahas salah satu film plot twist terbaik yang berasal dari negara muka plastik. Film ini berjudul Forgotten, tahun 2017. Secara sederhana, cerita ini tentang seorang pria yang kehilangan ingatannya setelah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Untuk mengungkap kebenaran, orang-orang di sekitarnya menciptakan situasi yang palsu agar ingatannya kembali. Sepanjang film banyak dari orang yang nonton gak ngeh kalau mereka sebenarnya juga dijebak. Dan di akhir film nanti bakal banyak plot twist yang bikin kalian tercengang. Penasaran dengan filmnya? Makanya tonton terus sampai habis. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita akan mengikuti tokoh utama bernama Jin-suk. Saat terbangun, dia berada di dalam mobil bersama keluarganya yang sedang pindah ke rumah yang baru. Sesampainya di sana, Jin merasa seperti pernah melihat rumah itu sebelumnya. Di sampingnya ada sang kakak yang bernama Yusuk. Sosok yang selalu jadi kebanggaan keluarga karena pintar dan serba bisa. Berbeda dengan Jin yang agak lambat mencerna informasi dan memiliki gangguan kecemasan yang mempengaruhi kondisi mentalnya. Setahun sebelumnya, Yusuk mengalami kecelakaan yang membuat kakinya pincang. Tapi hal itu tidak mengurangi rasa kagum Jin kepadanya. Mereka kemudian masuk ke rumah dan mulai beres-beres. Ternyata Jin dan Yusuk tidur di dalam satu kamar. Sementara itu ada satu kamar lain di lantai atas yang katanya masih penuh barang dan belum dibersihkan. Orang tuanya juga memperingatkan agar jangan sekali-kali membuka kamar tersebut. Seorang paman terlihat membantu mereka pindahan. Dan dia sempat bertanya dengan bingung pada Jin tentang si Yusuk, seolah merasa ada yang aneh. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, percakapan mereka terpotong karena Yusuk memanggil. Malam harinya saat makan bersama, Jin tiba-tiba mendengar suara benda jatuh dari kamar atas. Tapi keluarganya menganggap itu hanya suara guntur, karena saat itu hujan deras. Saat hendak tidur, Jin kembali mendengar suara dari kamar tersebut. Karena penasaran, dia pun mencoba mendekat dan ingin membuka pintunya. Tapi keburu ketahuan oleh Yusuk. Lalu mereka pun pergi dari sana. Tak lama kemudian, saat Yusuk keluar sebentar, dia tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Jin yang melihat kejadian itu langsung mengejar, tapi mereka berhasil kabur. Beruntung Jin sempat mengingat nomor mobil penculik tersebut. Dia pun segera pulang dan menceritakan semuanya, sebelum akhirnya pingsan. Saat tidak sadarkan diri, Jin seperti melihat potongan ingatan masa lalu, di mana dia disiksa dan dipaksa mengaku sesuatu. Ketika sadar, polisi sudah berada di rumah dan mulai meminta keterangan. Jin menyebutkan nomor mobil yang dia ingat, tapi polisi mengatakan nomor itu tidak terdaftar. Mereka pun mulai meragukan kesaksiannya dan mengaitkannya dengan kondisi mental Jin. Polisi tetap membantu mencari Yusuk, tapi waktu terus berlalu tanpa hasil. Jin-suk terus mengonsumsi obat agar tetap tenang sambil menunggu kabar kakaknya. Suatu malam dia kembali bermimpi hal yang sama. Namun saat bangun, tiba-tiba Yusuk sudah kembali ke rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan dia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian saat Jin terbangun di malam hari, dia menyadari Yusuk tidak ada di tempat tidur. Keesokan paginya seperti biasa, Jin hendak meminum obat, tapi obatnya terjatuh. Saat dia ingin mengambilnya, Yusuk datang dan mengajaknya makan hingga dia pun lupa meminum obat tersebut. Jin kemudian bertanya kemana Yusuk pergi semalam, tapi dia menyangkal dan mengatakan Jin hanya berhalusinasi.
Saat Yusuk hendak pergi, Jin menyadari sesuatu yang aneh. Dulu kaki kiri Yusuk yang pincang, tapi sekarang justru kaki kanannya. Saat hal itu disampaikan, Yusuk malah mengatakan mungkin Jin yang salah melihat. Besok malamnya Jin tertidur saat belajar, dan dalam keadaan setengah sadar dia merasa Yusuk mengarahkan pensil ke arah matanya. Saat dia membuka mata, Yusuk sudah tidak ada. Jin kemudian melihatnya di luar rumah dan mencoba mengikutinya. Mereka pun sampai di sebuah komplek ruko. Dan Jin terkejut saat melihat Yusuk bertemu dengan beberapa orang, termasuk 2 polisi yang sebelumnya datang ke rumahnya. Namun Jin ketahuan oleh mereka dan langsung berlari sekuat tenaga untuk kabur. Saat dia merasa sudah aman, tiba-tiba seseorang menyergapnya hingga dia tidak sadarkan diri. Saat terbangun, Jin sudah berada di depan meja belajarnya, dan Yusuk ada di sampingnya. Karena panik, dia pun langsung lari ke kamar mandi untuk menghindar dan mempertanyakan semua yang sudah terjadi. Yusuk mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah halusinasi, karena Jin tidak meminum obatnya. 아니, 너무 명확하고 생생해. 우리 형 어딨어? 본 건 다 뭐야? 진짜냐고! 다 실제가 아니야. 너 약 먹었어? 뭐해? 미안해. Namun setelah mulai tenang, Jin menemukan pensil yang sempat diarahkan ke matanya, dan dia menyadari bahwa kejadian itu nyata. Dia kemudian menceritakan semuanya kepada sang ibu dan meminta agar tidak diberitahukan kepada siapapun dulu. Tapi malam harinya saat terbangun karena haus, Jin tanpa sengaja mendengar ibunya berbicara dengan ayahnya dan mengatakan bahwa Jin sepertinya sudah mengetahui semuanya. Mendengar hal itu, Jin panik dan memutuskan untuk kabur. Saat berada di luar rumah, dia dicegat oleh ayahnya, ibunya, dan ada 1 orang lain. Namun dia berhasil melarikan diri dan sampai ke kantor polisi. Di sana dia pun diinterogasi dan menceritakan semua yang terjadi. Polisi kemudian menunjukkan identitas milik Jin dan menanyakan kebenarannya. Saat ditanya umurnya, Jin menjawab 21 tahun. Tapi polisi mengatakan bahwa dia lahir tahun 1977, yang berarti usianya sekarang 41 tahun. Tentu Jin kebingungan karena menurutnya saat itu masih tahun 1997. Polisi kemudian menyuruhnya melihat kalender dan televisi. Jin pun semakin terkejut saat mengetahui bahwa tahun sekarang sebenarnya adalah 2017. Dia juga melihat perubahan di televisi, termasuk pergantian Presiden Amerika. Saat bercermin, dia semakin kaget karena melihat dirinya sudah terlihat seperti orang yang jauh lebih tua. Setelah itu, Jin kembali ke rumah dan mencoba meminta penjelasan. Saat masuk ke kamar atas, pintunya sudah terbuka dan terlihat seperti tempat pembantaian di masa lalu. Kemudian ayah, ibu, dan Yusuk datang dan mengakui bahwa mereka bukan keluarga aslinya, alias semua itu hanyalah rekayasa. Mereka menjelaskan bahwa 20 tahun lalu terjadi pembantaian satu keluarga di rumah tersebut. Pelaku membunuh secara brutal menggunakan senjata tajam tanpa motif yang jelas, dan kasus itu tidak pernah terpecahkan. Hingga akhirnya seseorang dari keluarga korban menyewa mereka untuk menemukan pelaku yang sebenarnya, dan mereka mencurigai Jin sebagai pelakunya. Karena Jin tidak mengingat apapun, mereka membuat rencana dengan menghipnotisnya, seolah-olah dia kembali ke usia 21 tahun, dan menciptakan situasi seperti keluarga agar ingatannya kembali. Tujuannya adalah untuk mengetahui motif pembunuhan dan siapa dalang di balik semuanya.
문제가 생길 뻔. Jin yang sudah berada di dalam mobil tetap menyangkal semua tuduhan dan mengaku tidak pernah membunuh siapapun. Dalam keadaan panik, dia mencoba melarikan diri dengan melompat dari mobil. Namun mereka langsung mengejarnya. Saat hampir tertangkap, terjadi kecelakaan ketika mobil mereka bertabrakan. Dan Jin berhasil lolos. Namun tak lama setelah itu dia justru tertabrak mobil lain yang melintas hingga terkapar. Dalam kondisi tersebut ingatannya mulai kembali dan memperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Dulu Jin mengalami kecelakaan bersama keluarga aslinya. Kedua orang tuanya meninggal sementara kakaknya kritis dan membutuhkan biaya operasi yang besar. Karena putus asa, Jin menerima tawaran dari seseorang yang memberinya pekerjaan untuk membunuh dengan imbalan uang. Dia diberi alamat rumah target dengan syarat hanya membunuh sang ibu dan tidak menyakiti anak-anaknya. Saat masuk ke rumah tersebut, Jin diliputi rasa takut dan ragu, hingga ingin membatalkan rencana tersebut. Namun tiba-tiba anak perempuan di rumah itu berteriak. Dalam kepanikan, pisau yang dipegang Jin justru mencocol anak tersebut sampai tewas. Karena panik, dia juga membunuh sang ibu yang ikut berteriak. Saat hendak pergi, dia bertemu dengan anak laki-laki kecil di rumah tersebut. Jin menyuruhnya kembali ke kamar dan menghitung sambil menunggu ibunya. Namun langkahnya terhenti saat melihat foto keluarga di dinding. Dia menyadari bahwa orang yang menyuruhnya melakukan semua ini adalah sang ayah, seorang dokter yang juga akan mengoperasi kakak Jin yang lagi kritis. Keesokan harinya, Jin menemui dokter tersebut dan menanyakan alasannya. Dokter itu mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan uang asuransi setelah istrinya meninggal untuk membiayai anak-anaknya. Namun saat mengetahui anak perempuannya juga terbunuh, dokter itu tentu saja mencoba membunuh Jin dengan mendorongnya dari gedung. Tapi justru dokter itu sendiri yang terjatuh. Sejak kejadian itu, Jin mengalami trauma berat hingga kehilangan ingatannya. Saat kembali ke masa sekarang, pria yang selama ini berpura-pura menjadi Yusuk sudah berada di hadapannya. Jin mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan tersebut. Pria itu berniat menyuntikkan sesuatu ke tubuh Jin, sambil bertanya siapa yang menyuruhnya. Jin menjawab bahwa semua itu adalah perbuatannya sendiri. Pria itu mengatakan bahwa dia sudah menduganya. Jin pun memohon untuk dipertemukan dengan anggota keluarga yang masih hidup agar bisa meminta maaf. Namun pria itu marah dan mengatakan bahwa anak laki-laki yang dulu dibiarkan hidup oleh Jin adalah dirinya sendiri. Mendengar itu, Jin menangis dan terus meminta maaf kepadanya. Pria itu pun akhirnya pergi, meninggalkan suntikan tersebut, dan melompat dari jendela hingga akhirnya tewas. Jin yang diliputi penyesalan kemudian menyuntikkan cairan tersebut ke tubuhnya sendiri. Kesadarannya pun perlahan menghilang. Nafasnya pun juga ikut berhenti. Dan film pun selesai. Siapa menyangka, dari awal kita dibuat percaya kalau ini soal penculikan dan hal aneh di rumah. Padahal semua itu hanyalah cara untuk mengembalikan ingatan Jin. Jadi sebenarnya Jin bukanlah korban. Dia adalah pelaku yang kehilangan ingatan karena trauma dan rasa bersalah yang terlalu besar. Semua orang yang ada di sekitarnya hanyalah bagian dari rencana untuk membuat dia mengingat kembali apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Plot twist terbesar film ini adalah di perubahan waktu dan identitas. Yang awalnya kita kira kejadian itu terjadi pada tahun 1997. Ternyata kejadian aslinya di tahun 2017. Dan Jin yang merasa masih muda ternyata sudah jauh lebih tua dari yang dia kira. Intinya film ini menunjukkan bahwa seberapa jauh kita mencoba lari dari masa lalu, kebenaran tetap akan mengejar. Dan rasa bersalah itu tidak akan bisa dihapus begitu saja. Akhir cerita ini juga jadi penutup yang cukup membagongkan. Bukan cuma tentang kejahatan, tapi tentang penyesalan yang datang terlambat. Ketika semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau kamu tadi sempat bingung sama alurnya, kuncinya cuma satu.
Semua yang terlihat di awal film itu bukanlah kenyataan, tapi rekayasa untuk membuka ingatan jin yang terkunci. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.